Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat sekalian. Semoga hari ini selalu dipenuhi dengan kebahagiaan, kesehatan jasmani dan rohani. Baik sahabat sekalian, kali ini kita akan membahas sekelumit tentang surga dan bidadari. Baik sahabat, ini menarik sekali ya untuk dijelaskan, karena memang cerita surga dan bidadari ini dari dahulu sampai sekarang menjadi trending topik, begitu ya istilahnya. Setiap umat yang beragama, khususnya kaum Adam. Sahabat, di Al-Quran sebetulnya tidak ada kata surga. Iya, memang tidak ada kata surga. Yang ada hanyalah jannah. Nah, jannah ini oleh para guru-guru agama terdahulu diartikan dan disamakan dengan kata surga. Jannah artinya tempat yang indah atau kebun yang indah. Bahkan dalam sebuah riwayat Rasulullah Muhammad SAW mengatakan baiti jannati, artinya rumahku adalah surgaku. Berarti jannah ini maksudnya adalah tempat. Begitu pula ketika kita bertanya kepada orang-orang Arab tentang kota Bogor atau puncak, mereka selalu mengatakan bahwa puncak di Bogor itu sebagai jannah. Berarti jannah ini memang tempat yang indah. Nah, sekarang begini. Sedangkan kata surga itu diambil dari bahasa Sanskerta, suar dan ga. Suar artinya itu cahaya, ga artinya itu pergi atau kembali. Sehingga arti surga adalah cahaya yang kembali atau kembali kepada cahaya. Jadi sahabat, antara jannah dan surga ini sebenarnya maknanya berbeda. Namun dalam perkembangan selanjutnya, dalam tatanan bahasa, kata surga ini kemudian disamakan dengan kata jannah. Lalu apa artinya bidadari? Ternyata kata bidadari juga merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta, sahabat. Kata bidadari berasal dari kata pidyadari yang artinya pembawa pengetahuan. Vidya berarti pengetahuan, sedangkan darya berarti pemilik, pemakai atau pembawa. Jadi bidadari ini artinya adalah pengetahuan. Bisa juga diartikan penerima pengetahuan. Istilah bidadari tersebut kemudian dikenal dalam bahasa Indonesia modern sebagai bidadari. Kemudian selanjutnya kata bidadari ini disematkan kepada seorang wanita yang cantik, cewek seksi, karena sering membawa atau memiliki sesuatu itu umumnya adalah wanita-wanita yang cantik. Maka sahabat, makna jannah dan bidadari ini adalah tempat yang memiliki banyak pengetahuan. Orang yang masuk ke dalam jannah adalah orang yang memiliki pengetahuan atau orang yang mendapatkan pengetahuan. Nah,
Seseorang yang memiliki pengetahuan, maka hidupnya berada di tempat yang indah. Secara hakikat, untuk mengakses bidadari atau pengetahuan, maka seorang perlu berada di tempat yang terang. Tempat yang terang ini adalah tempat yang bercahaya. Ya, kalau di tempat yang gelap, mana mungkin seorang bisa mendapatkan pengetahuan. Untuk mendapatkan pengetahuan, maka ia perlu berada di tempat yang terang. Caranya, yakni masuk ke dalam surga, yang berarti kembali kepada cahaya. Dan apabila kita kembali pada arti bidadari yang sebenarnya, maka seseorang yang masuk ke dalam surga adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan atau seseorang yang membawa pengetahuan. Jadi tidak ada hubungannya seseorang yang masuk ke dalam surga akan mendapatkan hadiah wanita cantik. Sebab kalau kita bicara tentang roh atau ruh, kita semua tahu bahwa ruh tidak bergender alias tidak berjenis kelamin. Bukan lelaki, bukan juga perempuan. Jadi mustahil ruh di akhirat nanti masih bercinta dengan lawan jenis. Kalau ingin merasakan hubungan cinta, maka ruh harus kembali menjadi binatang atau manusia. Karena binatang dan manusia itu yang memiliki jenis kelamin. Dalam budaya bisnis, seringkali kita mendengar beberapa idiom yang digunakan banyak orang untuk menyampaikan beberapa maksud ataupun tujuan untuk kepentingan diri sendiri. Tidak ada makan siang yang gratis. Istilah dari dunia ekonomi ini digunakan untuk menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu yang cuma-cuma di dunia ini. Kita semua yang lahir di dunia ini tidak cuma-cuma, tidak hanya sekedar hidup. Ada sesuatu yang perlu kita pelajari. Dan jika kita ingin mendapatkan sesuatu, maka kita pun harus membayar dengan sesuatu pula. Jika kita ingin memiliki sesuatu, maka kita perlu memiliki pengetahuan agar kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Sahabat, pada zaman dahulu banyak ulama muslim yang membawa pengetahuan. Nah, pengetahuan inilah yang menghantarkan mereka pada kehidupan yang abadi. Namun sayangnya di era sekarang ini banyak orang yang mengaku ulama tetapi tidak mengikuti jejak-jejak ulama terdahulu. Ulama sekarang jauh dari ilmu pengetahuan. Akhirnya banyak umat yang diperbudak oleh harta dan menjadi pengemis cinta. Kemudian diiming-imingi dengan khayalan yang penuh dengan hawa nafsu. Di dunia, Tuhan disembah-sembah, disebut-sebut namanya. Namun, di akhirat Tuhan dijadikan mucikari yang menyediakan wanita-wanita pemuas hawa nafsu. Seolah kehidupan setelah kematian disamakan dengan kehidupan saat di dunia. Untuk itu mari kita kembalikan lagi ke makna jannah atau surga yang sebenarnya. Jangan sampai surga yang diinginkan akan tetapi neraka yang diberikan. Bidadari yang diharapkan, banci yang didatangkan. Sahabat, jangan jadikan umat penghayal tingkat tinggi yang menghayalkan sesuatu yang belum tentu mereka dapatkan. Ajarkan saja mereka ilmu pengetahuan sains dan teknologi agar mereka di masa depan bisa masuk ke tempat-tempat yang indah.
Selamat bahagia.